Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Bahria dengan NIM 25109113932, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pokok keteladanan tokoh-tokoh tasawuf, kelas 11 Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai ya, untuk menambah keberkahan, mari kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ayo Rizkina. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa namanya yang tidak masuk? Zabrina sama Eloisina. Kenapa? Sakit sadar. Zabrina. Terus? Eloisina. Elok. Kenapa Elok? Sakit juga. Sakit juga. Yang lain? Ada semua ya? Ada hadir. Alhamdulillah. Baik. Untuk menambah motivasi kita dalam belajar, mari kita memotivasi diri kita bersama-sama dengan bertepuk santri. Hafal semua ya dengan satu logi santri ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, tepuk santri. Nasihat, taqwa, ridhollah, ikhlas, MA Zahar, MA Mumtaz, berkualitas. Oke, masih semangat semua ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak di semester genap. Ya, masih ingat semester genap. Nah, di semester genap, di semester ganjil kemarin kita sudah belajar tentang seorang tokoh. Ingat ya, tokoh Nadia Naksabandia mana? Oke, tokoh yang kemarin kita pelajari adalah tokoh siapa, Nadine? Masih ingat Nadia? Ina? Ini siapa? Nadira? Siapa tokoh yang pernah kita pelajari di semester ganjil kemarin? Bukan, yang satunya, yang dua tokoh yang sudah kita pelajari. Sayyidah Fatimah dan Uwais Al-Qarni. Nadira masih ingat ya dengan Fatimah Zahra ya? Siapakah beliau? Putri Rasulullah dan istrinya Ali. Kemudian Nadine, Uwais Al-Qarni. Siapakah tokoh Uwais Al-Qarni itu? Elok mungkin masih ingat. Yang lain? Yang taat kepada ibundanya. Betul sekali. Masih ingat berarti ya? Di semester genap ini kita juga akan mempelajari seorang tokoh, tapi tokohnya adalah tokoh tasawuf. Oke, dibuka bukunya masing-masing ya. Kalian pernah mendengar nama tokoh tasawuf enggak? Siapa?
Umi Imam Ghazali. Bagus. Nah, oke, sekarang lihat dalam bab itu ya, yang kita pelajari hari ini adalah keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Di situ ada 4 tokoh. Yang pertama adalah tokoh Imam Ghazali, kemudian Robi'ah Al-Adawiyah, dan Imam Junaid Al-Baghdadi, dan yang terakhir adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi kali ini kita hanya membahas 3 tokoh saja ya. Robi'ah Al-Adawiyah, Imam Ghazali, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi. Ustazah akan menayangkan video pendek ya, video pendek tentang tokoh ini. Tolong semuanya benar-benar menyimak ya, semuanya benar-benar menyimak akan video pendek yang akan saya tayangkan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, setelah kita mempelajari keteladanan tokoh tasawuf, bagaimana sekiranya kita bisa menghayati nilai-nilai kerohanian Islam yang diajarkan oleh seorang tokoh sufi atau tokoh besar dari golongan sufi. Kemudian setelah itu juga bisa mengamalkan dari akhlak-akhlak yang sudah dimiliki oleh beliau. Kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menganalisis. Nah, menganalisis ini nanti ya di belakang ya. Oke. Selanjutnya, ketika berjumpa wanita yang tidak tertarik pada kehidupan duniamu, jika aku menyembahmu karena takut api nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, haramkan aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu, jangan palingkan wajahmu dariku. Semua menyembahmu karena takut neraka, mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian untuk melimpah, atau mereka menempati surga lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka, aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti. Ya Allah, apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan Engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena Engkau sendiri cukuplah bagiku. nah itu adalah tokoh Robi'ah Al-Adawiyah. Nah, sekarang yang satunya tadi ya, ini Imam Ghazali ya. Saya ingin belajar kepada Tuhan. Syekh itu berkata, mungkin kau tidak akan kuat menuruti perintah-perintahku. Imam Al-Ghazali menjawab, insya Allah saya kuat. Syekh Al-Taki berkata, bersihkan lantai ini. Imam Al-Ghazali kemudian hendak membersihkan. Oke, ini ya, sudah tadi ada 3 tokoh yang sudah kalian simak. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Kira-kira Safiko dari Imam Ghazali tadi ceritanya bagaimana? Hikmah kepada seorang guru, yaitu artinya menekankan kepada akhlak ya, ketaatannya terhadap seorang guru. Kalau yang satunya Imam Junaid Al-Baghdadi, siapa yang mau menjawab? Ayo, Imam Junaid Al-Baghdadi. Rizky mungkin? Nadira? Tidak. Nadine? Imam Junaid adalah yang memiliki kesederhanaan dalam hidupnya. Kalau yang Robi'ah Al-Adawiyah, kecintaannya kepada Allah yang sangat tinggi. Oke, tepuk tangan buat temannya yang sudah bisa menjawab. Nah, setelah itu Ustazah akan menjelaskan ya. Nah, ini tadi sudah ada 3 video pendek, kemudian juga sudah ada buku paket yang kalian miliki ya. Ustazah akan menjelaskan ini dari rangkuman kecil yang Ustazah buat sendiri. Yang pertama adalah Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau itu lahir di Irak pada tahun sekitar 713 sampai 717 Masehi. Ya, dalam keadaan yatim piatu yang sempat dijual sebagai seorang budak. Nah, kemudian beliau itu lebih memilih hidup menjadi seorang zahidah atau zuhud ya, tapi karena perempuan kemudian disebut zahidah. Nah, kemudian zahidah
Zahida itu terdiri dari huruf apa saja? Za, ha, dal. Nah, ada yang tahu mungkin 3 huruf ini bermakna apa? Oh, tidak pernah tahu ya? Oke, sekarang kita pelajari. Za itu adalah tarkuz zina. Artinya Robi'ah al-Adawiyah itu meninggalkan zina, ya. Bukan hanya Robi'ah, tapi tokoh-tokoh tasawuf lainnya juga seperti itu. Ha adalah tarkul hawa, yaitu meninggalkan hawa nafsu, tidak mengikuti kehendak hawa nafsunya. Yang terakhir adalah dal, tarkut dunia, meninggalkan kecintaannya terhadap dunia. Imam Junaid al-Baghdadi, beliau lahir di Baghdad pada tahun 830 Masehi. Beliau mendalami ilmu fikih, hadis, dan usuluddin sebagai pelopor tasawuf rasional yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian nasihat spiritualnya di sini adalah melepas ego dan ikhlas. Imam Ghazali, beliau lahir di Persia atau Iran pada tahun 1058 Masehi. Beliau menjadi pemikir Islam yang memiliki pengaruh besar ya setelah menempuh pendidikan di berbagai kota. Beliau itu kemudian di puncak karir akademiknya ya, Imam Ghazali itu mengalami krisis spiritual. Maksudnya krisis spiritual itu beliau itu memiliki rasa keraguan dan ingin mencari suatu kebenaran. Kenapa saya harus masuk ke agama Islam dan kenapa harus menyembah Allah? Nah, itu beliau itu sampai disebut sebagai Hujatul Islam. Itu ya? Oleh karenanya selanjutnya Ustazah ingin dari 3 sumber pembelajaran tadi, materi pembelajaran tadi, Ustazah ingin kalian melakukan diskusi untuk mengevaluasi hasil pemahaman atau hasil belajar kalian kali ini tentang keteladanan tokoh-tokoh tasawuf. Itu ya. Nah, ini duduknya sudah sesuai dengan kelompok ya? Sudah. Nah, baik, kelompok pertama ketuanya di sini siapa kira-kira? Natasha. Yang kelompok kedua? Zabrina. Kelompok 3? Elo. Oke. Elo kemarin tokohnya apa? Robi'ah. Ini ya. Tolong ini didiskusikan dengan temannya, lihat di bukunya juga ya. Padukan dengan video pendek tadi. Sini Imam Ghazali. Ketuker ya, ketuker. Nah, yang di sini adalah tokoh Imam Junaid al-Baghdadi kelompok 3. Nih, tolong benar-benar dimusyawarahkan ya, dilihat di bukunya juga, kemudian dipadukan dengan tayangan video tadi. Ya. Dikerjakan sudah, ada yang mencari di buku, karena Ustazah akan melihat bagaimana kalian kerjasama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ustazah akan menilai ya, menilai sesuai dengan kekompakan dalam setiap kelompok, kerjasama dalam kelompok. Tuh. Oke, Zabrina ya, ketuanya di sini Zabrina ya. Nah, tolong diajak temannya untuk bermusyawarah. Nah, itu. Kemudian di sini siapa ketuanya? Nisrin. Nisrin. Enggak masuk, Oh iya, Nisrin ya. Oke, yuk. Tolong kerjasama, karena Ustazah akan melihat kekompakan kerjasama kalian di dalam mengerjakan tugas ya. Oke, yuk. Oke. Yang di sini ya, kerjasama, dibuka, dicari ya di bukunya juga, dipadukan, kemudian dipadukan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ya.
Ada langkah-langkah ya, dalam tugasnya ada langkah-langkah. Langkah yang pertama adalah menjawab tentang biografi dari tokoh tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Langkah yang ketiga, refleksi pribadi dari ya hasil musyawarah dari kelompok. Sudah ya, paham ya? Paham, oke. Apa saja ajaran utama yang disampaikan oleh tokoh ini? Nah, biografinya jangan lupa dilengkapi. Ambil dari buku, juga ambil dari video pendek tadi. Nadira, ayo dikerjakan. Kamu tidak saya kasih nilai nanti. Biar tambah semangat untuk presentasi hasil dari kerjanya ya, hasil kerjasamanya, musyawarah dan diskusinya. Coba berdiri dulu. Yo, semuanya berdiri dulu. Berhadapannya itu berurutan kayak kereta api. Menghadap ke Ajiza, semua elok menghadap ke Ajiza, kemudian Silvi, terus seperti itu ya. Nah, Rizky ke Nadira, terus seperti ini. Nah, yuk coba dipegang pundaknya. Pundaknya dipegang, ayo. Berbentuk seperti kereta api. Oke. Nah, kemudian tangannya digerak-gerakkan dulu. Tangannya digerak-gerakkan dulu karena mulai dari tadi pagi sudah menulis ya. Oke. Sudah digerak-gerakkan lumayan sudah ya. Nah, sekarang pegang pundak temennya. Digerak-gerakkan jarinya sambil dipijit pundak temannya. Ayo dipundak. Sudah, ayo. Ayo elo. Kemudian yang lain, ayo dipegang pundaknya. Nah, sekarang bergantian balik. Nah, balik. Sudah ya. Baik, Ustazah mulai dari kelompok tokoh Imam Ghazali. Yuk, ini siapa ketua kelompoknya? Oh, ini yang presentasi. Oke. Ini. Yuk, anak hasil musyawarahnya sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh tasawuf yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali yang memiliki nama lengkap Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Persia, Iran. Ajaran utama yang disampaikan oleh beliau adalah kaki adalah badan dan anggota tubuh adalah tentaranya. Jika hati rusak, maka rusaklah seluruhnya. Nah, keteladanan hidup yang bisa kita terapkan dari beliau adalah hidup sederhana dan keberaniannya dalam mencari kebenaran spiritual. Di sini saya akan membahas masalah yang sering bermunculan di para kalangan remaja terkait sifat hidup sederhana dan pencarian kebenaran spiritual. Adapun yang pertama yaitu terkait hidup sederhana. Misalnya, tekanan dari lingkungan dan media sosial. Seperti contoh, remaja yang sering merasa tertekan untuk mengikuti tren konsumtif, seperti memiliki barang-barang mewah atau gaya hidup yang boros agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Berarti sudah dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu hidup sederhana. Tanpa selalu mengikuti keinginan kita atau tren-tren. FOMO ya istilahnya ya sekarang. Sudah. Oke. Tuh, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Imam Ghazali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang mana? Oh, ini. Siapa yang presentasi? Natasha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ini saya akan mempresentasikan tentang keteladanan Imam Al-Baghdadi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, pada biografinya, beliau bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 830 Masehi di Baghdad. Ajaran utama yang disampaikan oleh beliau adalah Allah mematikanmu dari dirimu dan menghidupkannya sebagai. Nilai yang bisa kita terapkan adalah nilai tawadhu dan juga akhlak mulia. Langkah yang kedua, masalah yang banyak terjadi di kalangan remaja, yaitu terkait kurangnya tawadhu dan juga akhlak mulia. Contoh dari terkait kurangnya tawadhu yaitu sifat sombong dan angkuh. Banyak remaja yang merasa lebih baik dari orang lain, tidak mau menerima pendapat, dan seringkali merendahkan teman yang memiliki keunggulan lebih rendah dari dirinya. Dan yang kedua yaitu pamer di media sosial. Banyak remaja sering menunjukkan kemewahan hidup, prestasi, penampilan secara berlebihan untuk mendapatkan perhatian dan pujian, yang menjadikan kurangnya kesadaran akan pentingnya kesederhanaan dan tidak menyombongkan diri. Dan terkait akhlak mulia, kurangnya rasa hormat seperti berbicara kotor, tidak patuh pada peraturan, tidak menghargai guru, menyopet, dan juga lain-lain. Kedua, perilaku menyakiti orang lain seperti mengumpat, juga berburuk sangka, mencaci maki, dan lain sebagainya. Ketiga, cenderungan kepada perilaku terlarang seperti mabuk, merokok, meminum arak, narkoba, dan lain-lain. Yang terakhir, kurangnya empati dan tanggung jawab, sulit memahami perasaan orang lain, kita sering meninggalkan tanggung jawab pada orang lain. Bagaimana sih keteladanan tokoh ini dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut? Keteladanan Imam Junaid Al-Baghdadi menjadi panduan bagi remaja dengan mengembangkan terkait tawadhu, memahami hakikat tawadhu sendiri. Apa sih hakikat tawadhu itu? Hakikat tawadhu yaitu menerima kebenaran dari siapapun dan menyadari bahwa segala kelebihan adalah karunia Allah. Hal tersebut dapat mengubah pandangan bahwa keunggulan pribadi bukan alasan untuk sombong dan mengakui bahwa kemampuan mereka datang dari Allah. Dan terkait akhlak mulia, keutamaan akhlak. Apa sih keutamaan akhlak itu dan juga berakhlak mulia? Berakhlak mulia. Nah, sekarang yang paling hangat dan banyak terjadi di kalangan remaja adalah krisisnya moral atau krisisnya akhlak. Nah, dari belajar tokoh tasawuf ini, terutama pada Imam Junaid yang barusan sudah disampaikan oleh teman kalian ini, Natasha ya, bahwa bagaimana sekiranya kita bisa meniru akhlak beliau, yaitu tidak sombong setinggi apapun pangkat kita. Kembali kepada nasihat beliau di sana ya, Allah mematikanmu dari dirimu dan kemudian menghidupkanmu dengannya. Artinya kita dihidupkan, ya Allah yang menghidupkan, dimatikannya pun juga Allah yang mematikan. Dimatikan dari diri kita, kemudian dihidupkan agar bisa berkumpul dengan Allah nanti di surga. Begitu ya? Bisa dipahami semuanya? Nah, sudah, terima kasih Natasha. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Imam Junaid. Yang terakhir adalah tokoh Rabi'ah Al-Adawiyah. Siapa yang mau ini? Misrin. Oke. Siapa tokohnya? Rabi'ah Al-Adawiyah. Oke, lanjut Misrin. Waalaikumsalam. Tentang tokoh tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah yang lahir pada tahun 713 Masehi tepatnya di Baghdad. Beliau memiliki pelajaran utama yang disampaikan adalah pemurnian hati dari dunia upaya mendekatkan diri kepada Allah. Serta nilai keteladanan yang bisa kita tiru adalah zuhud dan kesabaran dari beliau sendiri. Nah, adapun masalah apa yang terjadi di kalangan remaja saat ini tuh FOMO. Nah, FOMO tersendiri itu memiliki pelajaran terkognisi. Jadi kita kayak misalnya ada tren-tren gitu kan, kita kayak aku harus ikut nih gitu. Nah, itu tuh termasuk masalah yang dihadapi kita saat ini. Karena itu tidak termasuk dalam Quran. Kita tidak bisa cukup dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita tuh harus ikut mereka gitu. Gimana cara kita untuk menghadapinya? Ya itu dengan fokus hidup kita pada Allah tanpa memilih surga atau takut pada neraka. Dengan menjadikan ridho Allah sebagai tujuan utama,
remaja akan merasa cukup, merasa paham, validasi dari manusia, jumlah likes atau followers itu nanti bakal penting dari kita ketika kita sudah memutuskan diri kita pada Allah. Gitu. Nah, untuk kasus yang kedua adalah mentalitas sebagai insan remaja. Saat ini kan kita teknologi itu sudah ada di mana-mana. Jadi kalau kita kuliah gitu, apa ya yang kurang dari sini? Kayaknya ini deh. Jadi kita harus lihat di internet. Sehingga membuat kita tuh gampang ini gampang ada gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita dihadapkan dengan sesuatu yang nggak bisa instan, gitu, butuh proses yang lama, kita tuh tidak bisa sabar. Gitu. Gimana cara kita untuk menuntut Rabia dalam kesabarannya itu dengan kita menjalani hidup yang mencontoh beliau dari sikap beliau yang amat sangat sabar. Nah, karena beliau itu kan sudah lahir miskin, yatim piatu, budak. Nah, serta yang terakhir pesan inti dari Rabia al-Adawiyah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bersumber dari apa yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar cinta yang kita miliki di dalam hati kepada Allah. Dari keteladanan tokoh ini kita bisa meniru sikap beliau, yaitu belajar dan berusaha untuk sukun dan bersabar. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok juga memiliki refleksi tersendiri ya dari hasil belajar kita pada hari ini. Nah, ini Ustazah sudah membuat sebuah tugas kecil untuk kalian. Ustazah kasih waktu karena tugasnya tidak terlalu berat. Ustazah kasih waktu 7 menit saja kalian untuk mengisinya, kemudian kalian kumpulkan ya. Oke, bisa dipahami ya? Ini berapa? Ini berapa orang? Oke. Ini kerjakan ya, sebentar lagi 7 menit kalian kumpulkan ke Ustazah. Ini sebagai nilai formatif kalian dari setiap siswa ya. Nah, jadi bukan hanya tugas kelompok yang Ustazah beri penilaian, tapi juga individu atau setiap peserta didik. Nah, yuk dikerjakan. Nah, ini Ustazah kasih waktu 7 menit saja untuk mengerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, tidak apa-apa, nanti dikumpulkan dulu. Tuh. Ya, yuk dikerjakan. Boleh lihat buku atau hasil musyawarah tadi, bisa. Tuh. Yuk. Ayo Zabrina. Kasih nama, jangan lupa ya. Dikasih nama dan kelasnya jangan lupa. Tapi masih ingat ya sama tokoh-tokohnya ya? Iya, banyak perbedaan gitu yang dapat ya sih tentang kesabaran sama zuhud ini. Bisa dilihat lagi dari tadi rangkumannya, bisa dilihat ya, Isrin, itu bisa dilihat. Ya. Yang sudah boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Sudah, boleh. Kumpulkan sudah. Minta tolong ya Sinta untuk mengambil hasil dari teman-temannya juga. Dikumpulkan ke Ustazah. Harus dong, itu kan gampang. Ya, yang penting semuanya terjawab. Ingat ya. Sudah. Sini belum? Kalau sudah punya Sinta, kelompokan dulu. Ini punya kelompok. Bukan kelompok ya, tapi ini sudah tugas individu. Oke. Sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, berarti pembelajaran kali ini hasilnya sudah terangkum dari hasil kerja kelompok diskusi tadi dan juga tugas individu. Oke, terima kasih ya. Semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan menjadi nilai tambah ibadah buat kita semuanya. Oke, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan surah Al-Asr sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.